Saudara, penemuan jenazah korban pembunuhan di kolong tol Cilincing, Jakarta Utara menyita perhatian publik, diawali dari perkenalan melalui aplikasi daring hingga pelaku dan juga korban menjalin hubungan asmara. Namun naas, pelaku menganiaya dan membunuh korban tak kala korban meminta pelaku menikahinya. Lebih lengkap, jurnalis Kompas TV Intan Azhar mengulasnya untuk Anda. Saya berkenalan akhirnya saya bertemu sama si korban. Itu selama kurang lebih ada sebulan lebih. Apa penyebab melakukan hubungan? Dia menuntut untuk menikahi korban, terus menceraikan istri saya. Masyarakat digemparkan dengan penemuan sosok jasad wanita di kolong tol Cibitung Cilincing, Jakarta Utara, di mana posisi korban dalam kondisi yang mengenaskan. Korban diduga merupakan korban kekerasan sekaligus pembunuhan, di mana pelakunya ini merupakan teman prianya sekaligus mereka menjalin hubungan asmara. Awalnya pertemuan antara korban dan juga pelaku ini berawal di mana mereka berkenalan dari aplikasi kencan online, dan seiring dengan berjalannya waktu mereka melakukan komunikasi hingga akhirnya menjalin hubungan asmara, di mana pelaku sendiri telah berstatus menikah dan telah memiliki seorang istri. Lambat laun di sini korban menuntut agar pelaku menikahinya. Akhirnya hal ini pun ditolak oleh pelaku dan percekcokan pun terjadi di antara mereka, hingga akhirnya aksi pembunuhan ini pun terjadi kepada korban. Bermula dari perkenalan aplikasi kencan online hingga berakhir naas, sang pria tega menghabisi nyawa korban ketika diminta untuk menikahinya. Tim gelar perkara menelusuri lokasi tempat kejadian perkara di Sunter, Jakarta Utara. Kondisi TKP kini tidak lagi berpenghuni dan dalam kondisi terkunci. Disinilah tempat kejadian perkara di mana pelaku membunuh korban dengan cara membekap korban dengan menggunakan bed cover. Kalau kami perhatikan di sini posisi rumah sudah dalam keadaan tertutup dan juga sudah dalam keadaan tergembok dan tidak ada lagi penghuni yang menempati daripada rumah ini. Kalau kami juga sempat berbincang-bincang dengan masyarakat dan juga tetangga sekitar, rumah ini sendiri ditempati oleh orang tua pelaku, dan pada saat aksi pembunuhan tersebut terjadi, orang tua pelaku tidak berada di lokasi dikarenakan orang tua pelaku sedang berada di rumah sakit dikarenakan sakit, sehingga memang hanya pelaku sendirilah yang kemudian menempati daripada rumah ini. Kalau juga kami sempat mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwasanya tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan daripada pelaku terkait dari aksi pembunuhan tersebut, hingga akhirnya kabar tersebut terendus oleh masyarakat. Tim gelar perkara menelusuri secara langsung di tempat kejadian perkara, di mana pelaku melakukan pembunuhan kepada korban. Menurut tetangga, pelaku dinilai cenderung pendiam, berbeda dengan adiknya yang turut terseret menjadi tersangka yang dinilai memiliki pribadi yang ramah. Tidak ada yang mencurigai pelaku melakukan aksi pembunuhan. Tidak ada pula gerak-gerik mencurigakan tatkala kejadian pembunuhan berlangsung. Orangnya sih diem ya Mbak, maksudnya nggak banyak ngomong gitulah. Ya kalau kita lewat ya negor gitu, biasa aja gitu. Itu yang si pelaku ya, yang pelaku. sama Poli ya. Kalau yang adiknya sendiri Ibu kenal juga? Wah kenal banget Mbak. Kenal banget ya. Humoris banget ya Mbak. Humoris orangnya. Tapi pada saat kejadian berlangsung, apakah ada gerak-gerik mencurigakan dari pelaku? Yang setahu saya sih enggak, tapi kalau sama yang tetangga lain kan, yang lihat kan bukan saya doang Mbak gitu kan, ada yang lain juga kan. Tidak ada. Iya, posisi saya juga orang jualan, jadi di dalam rumah ntar keluar jualan gitu. Tapi memang tetangga ada yang sempat curiga, dia ada kayak ke warung untuk beli kardusnya. Tapi kan kita nggak ada curiga kayak begitu. Soalnya sempat pas penggerebekan itu yang ditanya itu ada perempuan atau enggak nih. Kita kan mana kita tahu gitu kan, kayak gitu. Menurut Ketua RT di lokasi TKP, rumah tersebut merupakan rumah kontrakan yang ditempati orang tua pelaku.
Pelaku juga kerap mendatangi lokasi untuk melihat keadaan orang tuanya yang sakit-sakitan, di mana orang tua pelaku kini dirawat di rumah sakit. Kalau dibilang pelaku sih kan tidak domisili di sini. Sebenarnya yang domisili adalah bapaknya. Jadi bapaknya yang domisili sendirian, itu pun kontrak tahunan lah. Cuma yang anaknya tadi kan mungkin karena orang tua ada di sini ya mungkin sering nengokin atau silaturahmi. Di saat mungkin kejadian atau ini tuh di rumah sakit, jadi tidak di wilayah lah, dia ada di rumah sakit. Oke, artinya rumahnya kosong. Rumahnya kosong. Tim gelar perkara juga mendatangi Polda Metro Jaya untuk bertemu pelaku dan pihak kepolisian guna menelusuri kasus lebih lanjut. Saat ditemui, pelaku bersama adiknya yang juga menjadi tersangka dalam kondisi memakai baju tahanan dengan keadaan tangan terborgol. Menurut pelaku, pembunuhan dilakukan karena gelap mata atas tuntutan korban yang mengajaknya untuk menikah dan menceraikan istrinya. Saya berkenalan akhirnya saya bertemu sama si korban. Itu selama kurang lebih ada sebulan lebih. Apa penyebab hingga melakukan pembunuhan kepada korban? Dia menuntut untuk menikahi korban, terus menceraikan istri saya. Terjadilah keributan. Akhirnya ya saya mungkin gelap mata. Oke, artinya tadi paginya tuh sempat bingung. Berarti pembunuhan terjadi pada saat malam harinya. ya. Malam harinya kondisi korban sudah dalam keadaan meninggal Ya. dunia, diletakkan di rumah kontrakan tersebut, Ya. dibiarkan seperti Ya. itu. Boleh dijelaskan mungkin kayak tadi saya katakan. Saya sudah meninggal dari malam sampai pagi. Akhirnya saya diamkan sampai pagi. Saya belanja karung, saya beli tali, beli segalanya untuk membungkus korban. Terus setelah bungkus korban, saya menunggu yang tepat waktunya supaya sepi gitu. Akhirnya saya pilih waktu maghrib. Saya pikir malam mungkin sepi. Akhirnya saya telepon adik saya. Saya telepon adik saya karena saya nggak kuat untuk ngangkat mayat ke motor. Nah setelah keangkat motor, saya ikat di motor, saya berjalan mencari tempat yang sepi. Berarti ini artinya ada perencanaan sebelumnya? Belum, sebetulnya saya mau jalan-jalan ke Ancol tadinya. Tiba-tiba ya gitu, kok dia marah-marah gitu. Sampai ada tamparan ke saya. Kemudian mungkin boleh dijelaskan keterlibatan dari adik Anda ini, dari pembunuhan ini? Kalau adik saya itu cuma hanya dari menaikkan ke mayat ke motor saja. Dia nggak terlibat apa-apa. Ada diberikan iming-imingan? Enggak, cuman saya pas itunya saya kasih handphone saya kasihin ke dia. Kamu mau HP enggak? Saya bilang ya udah sini, dia bilang gitu. Ya saya kasih. Kami pun menanyakan info lebih lanjut kepada pihak kepolisian. Menurut Ibtu Kardi, selaku Panit 2 Tabang Resmo Polda Metro Jaya, dirinya membenarkan pelaku bertemu dengan korban melalui aplikasi kencan online hingga hubungan asmara terjalin di antara mereka. Pada awalnya korban ini kenal dengan pelaku melalui aplikasi SIM yang sebelumnya pelaku ini sudah mengunduh aplikasi di HP dia, kemudian ya coba-coba untuk mengenal seseorang, akhirnya kenal dengan korban ini. Nah setelah kenal diajaklah bertemu. Nah setelah bertemu merasa ada ketertarikan sehingga si pelaku ini berlanjut bertemu akhirnya ada hubungan asmara dan sempat menyampaikan bahwa ini
suka sama suka gitu antar pelaku sama ini, akhirnya terjalinlah hubungan seperti layaknya orang pacaran. Padahal si korban mengatakan juga sudah punya istri. Nah, kalau untuk si korban si pelaku ini udah punya istri, si korban ini adalah pekerja di salah satu apartemen orang asing yang tidak jauh dari lokasi tempat kontrakan si pelaku ini. Di dalam perkara ini ada 2 orang pelaku, yaitu pelaku pertama yaitu selaku kakaknya yang kenal pertama kali sama si korban. Yang kedua adalah itu menurut pengakuan dia masih saudaranya. Nah, kenapa saudaranya ini ikut terlibat? Karena pada saat sudah dilakukan pembunuhan, dia panik untuk mengangkat korban ini kan berat. Nah, dia sehingga menghubungi adiknya untuk datang ke kontrakan dia untuk intinya membantu lah. Dan sudah sebelumnya diterangkan bahwa ada teman perempuannya yang sedang sakit gitu alasannya. Sehingga ya alasannya sedang sakit, akhirnya datanglah ke kontrakan. Untuk pertama kali menemukan pada saat itu ada salah satu saksi yang sudah kami periksa juga, dia sebagai pemancing di sekitar situ. Situ ada danau, nah dia mancing, dia menemukan bungkusan hitam dan ada bau. Setelah dilakukan pengecekan, didekati ke objek, kok ada rambut. Nah, dicurigai bahwa itu ada mayat. Nah, akhirnya dia melaporlah ke petugas dan petugas mendatangi ke lokasi TKP tersebut. Setelah dilakukan olah TKP pertama ya, situ ditemukan bahwa benar adanya mayat di dalam bungkusan karung, berikut dilapisi dengan plastik hitam, ya kan? Di situ ditemukan setelah dibuka oleh identifikasi ditemukan bekas luka memar di leher. Oke, terkait kami bisa mengidentifikasi pelaku ini karena dimulainya dengan HP salah satu korban ini kan ada pada saat itu megang handphone. Nah, dari handphone itulah kami temukan identitas pelaku. Karena handphone ini kan digunakan oleh seseorang setelah kita amankan, yaitu pelaku yang kedua itu. Dari mana kamu dapat handphone ini? Ya, meluncurlah ke pelaku utamanya. Sejumlah pemeriksaan pun telah dilakukan pihak kepolisian, mulai dari keterangan dari pelaku, saksi yang berada di lokasi TKP, saksi dari pihak keluarga korban, hingga melakukan olah TKP dan sejumlah barang bukti pun telah disita. Kasus yang bermula dari perkenalan online ini turut menjadi perhatian, khususnya bagi para pengamat multimedia dan kriminolog yang menilai ancaman dan resiko besar mampu mengancam penggunanya.